Halo dan selamat datang lagi di Unlock Vlogs. Jadi pada kali ini dan kali-kali berikutnya kita berkesempatan untuk nge-review barang-barang batch kedua. Ini baru-baru ya dari Osel. Nah, yang akan kita review kali ini adalah Gerinda Osel yang paling baru, serinya GT100. Gerinda ini spesial banget karena udah di-review beberapa orang dan hasilnya bagus banget. Tapi kenapa bisa bagus banget? Kita akan bandingkan dalamnya dan semua isinya ini dengan 6 gerinda yang lain. Semoga bisa menjadikan perbandingan. Tapi sebelumnya mari kita unboxing dulu gerinda ini. Nah, ini ada buku panduan serta ada ini bonus ya, bonus carbon brushnya. Lalu ini unitnya, ada ini pelindung, ada kunci. Lalu ini unitnya ya, unitnya sendiri warnanya kuning dan hitam seperti ini. Kuningnya nyala gitu ya. Oke, kita singkirin dulu yang nggak perlu. Oke, pada bodinya sendiri ini bisa dilihat dia di speknya ini butuh listrik 570 watt dengan putaran 12.000. Ya mungkin di video-video yang lain seperti di Om SDT Mebel sudah dicek kalau RPM-nya ini sekitar 10.000 tanpa bebannya ya. Jadi saya mungkin nggak akan ngecek itu karena saya belum punya alat untuk ngecek RPM, jujur aja. Tapi saya akan coba bandingin dan bongkar isinya, semua dari gerinda ini. Lalu kita bandingkan dengan beberapa gerinda yang lain. Semoga bisa menjadi pencerahan kenapa gerinda ini jadi gerinda yang bagus. Dan menurut saya gerinda ini adalah gerinda seri menengah, yang maksudnya harganya juga menengah, tapi sudah level up atau sudah jadi bagus banget. Kenapa kok bisa bagus banget? Nah, nanti kita lihat aja. Simak terus video ini, jangan lupa juga untuk tekan tombol jempol ke atas dan subscribe. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tes konsumsi daya. Ini kita bongkar dulu. Kabelnya dikasih lumayan panjang ya ini ya. Jadi dibungkus rapi dengan 2 kawat seperti ini. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ini kabelnya panjang banget, lumayan. Mungkin sekitar 2 sampai 2,5 meter kali. Atau 3 meter bahkan. Kita tancapkan, cek dulu apakah ada yang aneh. Ini adalah model saklar belakang ya. Jadi saklarnya di belakang situ. Untuk genggamannya sendiri cukup enak karena bodinya pakai bodi kecil. Tapi nanti kita akan lihat isinya gimana. Oke, kita akan mulai tes dan kita akan nyalain dulu monitornya. Ya, ini enak banget ya genggamannya. Saklar dari belakang, kita nyalain. Ya, jadi stabil banget kalau menurut saya untuk bodi kecil seperti ini. Jadi enak banget rasanya. Selanjutnya kita akan bongkar isi dalemannya.
dan cek dan bandingin dengan beberapa daleman gerinda yang lain, bukan gerinda utuh ya, jadi dalemannya aja. Tapi semoga itu bisa jadi pembelajaran bagi kita. Kenapa menurut saya gerinda ini walaupun budget dia level up dibandingin merek-merek gerinda yang terkenal yang lain. Oke, stay tune. Oke, jadi beginilah kondisinya dan penampakannya ketika Ocel GT100 ini dibongkar. Jadi dia dari belakang ya, dari sebelah sini dia memakai carbon brush dengan ukuran yang cukup lebar dan cukup tebal ya. Ini bentuk carbon brushnya, bahkan mungkin bisa dibilang terlebar dari gerinda-gerinda yang lain. Lalu ini adalah carbon brush yang sudah terpasang. Nah, sistemnya menggunakan pengait per di sebelah sini. Jadi pernya ini harus dicopot dulu kalau mau melepas armaturnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Ini yang nggak saya lepas, ini adalah stator. Statornya ini juga kurang lebih bagus daripada yang lain. Kenapa? Karena kawat tembaganya ini juga dikasih pelindung atau dicat sama dia, dikasih cat. Jadi ini ada catnya. Saya akan kasih perbandingan dengan stator yang nggak ada catnya. Oke, di sini saya sudah punya contoh stator yang kawatnya enggak dikasih cat. Jadi ini kawatnya bebas seperti ini. Jadi masih berhelai-helai, ini ya seperti itu. Lalu kemudian perbandingannya dengan yang punya Ocel ini dicat ya. Nah, jika kalian bisa lihat atau bisa cermati, itu ukuran statornya juga lebih panjang karena kita maju ke depan, armaturnya juga panjang guys. Jadi untuk ukuran armaturnya sendiri itu jauh lebih, sedikit lebih besar dibandingin yang lain. Nah, di belakang armaturnya yang di sebelah sini ini ada bearing atau laker, tapi juga ada karetnya. Fungsi karet ini adalah jika terjadi kemacetan pada sisi sini, casing tidak ikut hangus. Jadi yang kalah karetnya dulu. Ini adalah perlindungan yang menurut saya bagus dan gak diadopsi oleh merek-merek terkenal lainnya. Oke, sekarang kita bandingin armatur ini dengan punyanya Makita dulu. Oke, saya punya 9553B. Ini adalah replika dari armatur 9553B. Nah, kelihatan kan di layar kalau yang sebelah Makita ini lebih pendek dan juga lebih kecil. Jadi secara diameter secara diameter mungkin sama, tapi dia lebih pendek. Ini 9553B, gambar 9553B dari Makita juga akan saya tampilin di layar. Lalu saya juga punya replika Makita yang lain. Kan 9553B agak gendut. Saya punya yang kurusan, yaitu GA4030. Nah, ini adalah tipe dari armatur yang kurus, panjang, tapi juga masih kalah panjang juga sama punya Ocel. Jadi inilah rahasianya kenapa mesin kecil ini direview oleh beberapa reviewer dengan dapat predikat yang bagus. Padahal ini kelasnya budget. Dan menurut saya ini level up ya karena armaturnya seperti ini. Armaturnya gede banget. Jadi tenaganya mungkin nggak kurang gitu ya. Ini dari Makita yang bodinya ramping, GA4030. Lalu saya punya
GWS 600 dari Bosch. Ini malah lebih kecil lagi. Nah, kelihatan kan ini malah jauh lebih kecil. Ini juga bisa dibandingin dengan 600, ini bisa dibandingin juga dengan GWS 060 untuk seri Bosch yang paling baru. Oke, selanjutnya saya udah punya yang 700. Jadi GWS 700 ini versi lamanya Bosch ya. Ramping juga kayaknya. Karena ini armaturnya kecil, tapi juga kalah panjang dikit. Nah ini kira-kira kayak gitu. Kalah panjang dikit, tapi juga kalah lebar dari ini. Jadi diameternya si Osel ini lebih gede daripada ini. Oke, selanjutnya saya akan bandingin lagi dengan Magtech MT90 yang kemarin juga udah pernah dibandingin mungkin dari channel lain. Nah, kelihatan banget ya, ini cuman segini bodinya dan pendek. Lalu yang terakhir saya juga punya DW810 dari DeWalt. Nah, kayak gini juga jauh lebih, nggak jauh sih, sekitar 1 cm bahkan. Bodinya lebih pendek. Lalu panjang armaturnya juga nggak tahu deh, ini kan beda-beda ya. Tapi yang jelas untuk ukuran bodinya sendiri ini lebih pendek. Kayak gitu. Oke, itu mungkin kelebihan dan perbandingan dari armatur-armatur yang bisa saya kasih ke kalian, para penonton saya. Lalu, adakah kekurangannya? Ternyata saya harus bilang ada. Jadi di unit yang saya punya ini dia agak goyang. Di sebelah sini. Ini entah kesalahan dari unit yang saya bawa atau mungkin dari pabriknya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas jika tidak ada goyangan ini, unit ini menurut saya sangat oke banget. Walaupun ini adalah unit baru yang mungkin spare part-nya khusus harus dibeli dari Osel. Tapi mungkin memang itulah langkah Osel untuk jadi dirinya sendiri kali ya. Dia mau bikin sesuatu yang berkualitas seperti ini dengan harga yang masih terjangkau, tapi juga spare partnya harus dari mereka. Tapi jangan khawatir karena mereka punya dukungan online shop, dukungan online yang begitu bagus. Jadi mau kirim-kirim kemana aja bisa, atau bisa melalui toko-toko seperti toko-toko official seperti Ken yang ada di Semarang dan kayaknya ada baru di Surabaya juga. Ya, kunjungin aja dan link-linknya saya akan sematkan semuanya di deskripsi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan keluar dan nyobain gerinda ini langsung di lapangan. Kita akan coba potong-potong, kita akan coba gerinda-gerinda sesuatu. Jadi jangan kemana-mana, lanjut ke luar. Oh ya, satu lagi sebelum keluar karena kelewatan, jadi Osel ini memang nggak dibawain pegangan ya untuk bodinya yang sebelah sini. Tapi jangan khawatir karena kalau kalian punya gerinda bekas dan ada pegangannya, ini lubang universal ya, jadi bisa dipasangin untuk pegangan dengan drat yang sama gitu. Saya pernah hanya sekali aja jumpain gerinda dengan lubang drat pegangan yang nggak sama. Jadi untungnya Osel ini datang dengan lubang yang sama. Oke, kita lanjut ke depan.
tadi tes potong ya dengan Osel GT100. Tadi mas testernya juga saya tanyain gimana. Hasilnya memang nggak ada penurunan power atau power loss ya, nggak ada power yang hilang ketika digunakan untuk memotong besi tadi. Jangan lupa untuk simak terus channel ini karena beberapa hari lagi saya akan review produk-produk Osel yang baru. Masih ada bor, masih ada toolset yang keren banget, dan masih ada router juga. Terima kasih yang udah nyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai sini dulu, Unlock undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tentu saja jangan lupa tetap mantap.